Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perencanaan pelatihan sumber daya manusia yang beranggotakan Ifat Sofianti dengan NIM 18 10 20 479. Yang kedua, Dinda Aminatus Solihah 19 10 20 443. Yang ketiga, Rima Wiji Asmara 19 10 20 448. Yang keempat, Rizky Septianto 19 10 20 449. Yang kelima, Mufid Al-Kafi 19 10 20 450. Yang keenam, Lutfiana Nur Khairiyah 19 10 20 451. Yang ketujuh, Tias Aderma 19 10 20 452. Dan yang terakhir, Muhammad Ulum Dairobi 19 10 20 454. Saya Ifat Sofianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pelatihan. Di sini saya mengutip dari jurnal pelatihan dan pengembangan bahwa pelatihan atau training adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir. Jadi pelatihan di sini lebih diarahkan kepada pegawai pelaksana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis. Kemudian pengertian pelatihan yang lain adalah suatu bagian dari pendidikan yang merupakan sarana pembinaan dan pengembangan karir serta suatu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Strategi pelatihan SDM. Agar pelatihan berjalan secara efektif, ada 4 strategi yang dapat dijadikan sebagai patokan. Yang pertama, strategi kecepatan. Perkataan kecepatan berhubungan dengan waktu, sehingga inti strategi ini adalah kompetisi atau persaingan waktu, bukan persaingan dengan perusahaan lain, melainkan pelatihan harus menanamkan sikap dan motivasi untuk bertindak cepat dalam melaksanakan fungsi bisnis. Yang kedua, ada strategi inovasi. Inovasi pada dasarnya adalah pembaharuan yang bersumber dari kreativitas dan inisiatif dalam hal berpikir produktif. Pelatihan dalam strategi ini adalah mewujudkan kemampuan merespon secara tepat sesuai hasil analisis informasi yang memiliki peluang luas untuk melakukannya secara kreatif. Yang ketiga, ada strategi peningkatan kualitas. Strategi ini bertolak dari kenyataan bahwa keinginan dan kebutuhan masyarakat, khususnya konsumen setiap organisasi atau perusahaan, pasti akan selalu mengalami perubahan ke arah yang lebih meningkat tuntutannya terhadap produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, serta pelayanan yang dapat diperoleh dengan membayar. Dan yang keempat, strategi mereduksi pembiayaan. Strategi ini berhubungan langsung dengan kemampuan menghindari dan memperkecil resiko, karena terarah pada usaha meningkatkan keuntungan kompetitif organisasi atau perusahaan. Strategi ini harus dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan para pekerja lini dalam mengusahakan, mengurangi, ataupun menekan serendah-rendahnya kos produksi barang atau jasa dalam pemberian pelayanan tanpa mempersempit atau mengurangi pasar. Dari keempat strategi tersebut dapat dibedakan titik beratnya masing-masing dalam program pelatihan. Oleh karena itu, sebuah organisasi atau perusahaan dalam menghadapi bisnis yang kompetitif harus mampu mengidentifikasi keterbatasan-keterbatasan apa yang akan dialami terutama dalam hal SDM, yang berarti sebuah perusahaan harus mampu melakukan analisis terlebih dahulu terkait dengan kebutuhan pelatihan SDM-nya. Metode pelatihan menurut Sikula dalam Hasibun antara lain, yang pertama adalah on the job training, yaitu pelatihan dengan cara menempatkan karyawan dalam kondisi pekerjaan yang sebenarnya di bawah bimbingan dan pengawasan dari karyawan atau tim yang sudah berpengalaman. Yang kedua adalah vestibule, adalah metode pelatihan yang digunakan di lingkungan luar kerja. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan tidak jauh berbeda dengan pekerjaan
yang akan dilakukan oleh karyawan tersebut. Yang ketiga yaitu demonstration and example. Sesuai dengan namanya, metode ini merupakan pelatihan yang diberikan dengan cara peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara yang akan dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah simulation. Metode pelatihan ini menampilkan kondisi belajar yang sangat mirip dengan kondisi pekerjaan. Di sini, karyawan akan mencontoh semirip mungkin terhadap konsep sebenarnya dari pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kelima yaitu magang. Magang adalah suatu metode untuk mengembangkan berbagai macam keahlian agar karyawan dapat mempelajari segala aspek pekerjaan yang mereka butuhkan. Yang terakhir yaitu classroom method, yaitu metode pelatihan yang dilaksanakan di dalam ruangan. Seperti contoh yaitu konferensi, studi kasus, metode diskusi, dan seminar. Langkah-langkah program pelatihan yang efektif. Yang pertama yaitu fase perencanaan. Pada fase ini dimulai dengan menentukan tujuan pelatihan yang sangat penting. Artinya, dalam menyusun kurikulumnya yang berisi tentang apa yang perlu dipelajari oleh para pekerja yang tidak boleh dilepas kaitannya dalam perilaku pelaksanaan pekerjaan. Fase yang kedua yaitu fase mendesain pelatihan. Oleh karena itu, proses belajar merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan, maka pada langkah ini diperlukan kegiatan untuk mendesain lingkungan pelatihan. Ketiga yaitu fase evaluasi kegiatan pelatihan. Fase ini maksudnya adalah kegiatan untuk menilai pelatihan yang telah dilaksanakan, bukan untuk mengevaluasi prestasi peserta pelatihan. Baiklah, nama saya Mufid Al-Kahfi dengan NIM 1920450. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan pelatihan dan pengembangan SDM. Dari tujuan pelatihan ini terdapat 11 poin. Poin yang pertama adalah peningkatan produktivitas kerja. Peningkatan produktivitas kerja merupakan salah satu harapan dari suatu organisasi. Peningkatan produktivitas kerja dapat dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan diharapkan adanya peningkatan kemampuan teknis, kemampuan berpikir, dan kemampuan manajerial. Dengan demikian, pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Poin yang kedua adalah pengelolaan faktor produksi secara efektif dan efisien, merupakan upaya yang diharapkan dalam pengelolaan faktor produksi yang ada dalam suatu perusahaan. Dan poin yang ketiga adalah menekan tingkat kecelakaan karyawan dan menjalankan pekerjaannya. Dalam suatu perusahaan yang merupakan alat-alat atau mesin-mesin dalam operasionalnya, tak jarang terjadi kecelakaan karyawan yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan kemampuan karyawan dalam mengoperasikan alat-alat tersebut. Terjadinya kecelakaan dalam pekerjaan menandakan kurang tepatnya perusahaan atau pimpinan dalam menempatkan setiap karyawan. Kecelakaan tersebut terjadi mungkin karena karyawan kurang ahli dalam terampil dan dalam menjalankan pekerjaannya. Apabila suatu perusahaan sering mendapatkan kecelakaan yang disebabkan oleh karyawan, maka jumlah biaya yang dikeluarkan dan ditanggung oleh perusahaan akan meningkat. Maka dengan adanya pelatihan dan pengembangan, diharapkan tingkat kecelakaan karyawan yang terjadi ketika menjalankan pekerjaannya akan menurun. Poin yang keempat adalah pelayanan yang lebih baik. Suatu perusahaan dengan persaingan ketat akan berlomba menampilkan keunggulan masing-masing, di antaranya melalui keunggulan dan pelayanan yang baik dan memuaskan konsumen. Poin yang kelima adalah moral karyawan akan lebih baik. Selain kemampuan, moral pun harus tetap dijunjung oleh para karyawan, karena moral ikut berpengaruh pada pekerjaannya. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan karyawan, moral karyawan diharapkan akan lebih baik, di mana keahlian dan keterampilan serta kemampuan yang dimiliki karyawan sesuai dengan pekerjaannya. Setiap karyawannya bekerja bersemangat dan antusias
dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dengan hasil yang memuaskan bagi perusahaan. Poin yang keenam adalah menunjang karir. Dalam pencapaian jenjang karir, kemampuan dan keahlian perlu ditingkatkan terus. Untuk itu, melalui pelatihan dan pengembangan hal tersebut dapat tercapai. Persyaratan suatu jabatan menitik beratkan pada syarat-syarat perseorangan yang diperlukan untuk mencapai hasil pekerjaan yang lebih baik. Poin yang ketujuh adalah pendukung kepemimpinan. Pengembangan perlu dilakukan pula pada pemimpin, mengingat jabatan pemimpin memegang peranan yang sangat vital. Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan seorang pemimpin dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga keberhasilan ataupun kegagalan yang diperoleh perusahaan bergantung pada bagaimana pemimpin yang dalam mengatur, menjaga, dan menjalankan setiap rencana yang telah ditetapkan dengan adanya komunikasi yang baik antara bawahan dan atasan. Poin yang ke-8 adalah bertambahnya kompensasi. Meningkatnya kompensasi adalah harapan semua karyawan. Hal tersebut tentunya harus diimbangi dengan kemampuan dan keterampilan karyawan. Dan poin yang ke-9, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Dengan semakin banyaknya keterampilan yang dimiliki pegawai, maka akan lebih fleksibel dan mudah untuk menyesuaikan diri dengan kemungkinan adanya perubahan pada lingkungan organisasi. Misalnya, bila organisasi memerlukan pegawai dengan kualifikasi tertentu, maka organisasi tidak perlu lagi menambah pegawai yang baru, sebab pegawai yang dimiliki sudah cukup memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut. Poin yang ke-10 adalah meningkatkan komitmen karyawan. Dengan melalui kegiatan pengembangan, pegawai diharapkan akan memiliki persepsi yang baik tentang organisasi yang secara tidak langsung akan meningkatkan komitmen kerja pegawai serta dapat memotivasi mereka untuk menampilkan kinerja yang baik. Dan poin yang terakhir adalah mengurangi turnover dan absensi. Dengan semakin besarnya komitmen pegawai terhadap organisasi akan memberikan dampak terhadap adanya pengurangan tingkat turnover absensi. Dengan demikian, berarti meningkatkan produktivitas organisasi. Nah, itulah beberapa tujuan dari pelatihan dan pengembangan SDM. Selain strategi dan tujuan pelatihan, terdapat pula manfaat pelatihan. Yang pertama yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai standar kinerja yang dapat diterima oleh perusahaan. Yang ketiga, menciptakan sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi jumlah biaya dan kecelakaan kerja. 6. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai manfaat pelatihan sumber daya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Mangkunegara, kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman dari ukuran kesuksesan pelatihan adalah kriteria pendapat, kriteria belajar, kriteria perilaku, dan kriteria hasil. Adapun pengertian dari beberapa kriteria tersebut, yang pertama, kriteria pendapat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner mengenai pelaksanaan pelatihan dan pengembangan, baik mengenai materi, pelatihan, metode, dan situasi pelatihan. Selanjutnya, kriteria belajar dapat diperoleh dengan menggunakan tes pengetahuan, tes keterampilan yang mengukur skill dan kemampuan peserta. Dan selanjutnya, kriteria perilaku dapat diperoleh dengan menggunakan tes keterampilan kerja. Sejauh mana ada perubahan perilaku peserta sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Dan yang terakhir, kriteria hasil. Kriteria hasil dapat dihubungkan dengan hasil yang diperoleh seperti menekan turnover, berkurangnya tingkat absen, meningkatnya produktivitas, meningkatnya penjualan, dan meningkatnya kualitas kerja dan produksi. Terima kasih.
Oke, baik, di sini saya Rizky Septianto ingin memberikan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami yaitu kualitas organisasi amat bergantung pada SDM dari organisasi tersebut. Organisasi harus memperkerjakan karyawan yang kompeten dan juga bermotivasi. Kebutuhan ini dirasa semakin kuat ketika organisasi bergulat dengan tantangan-tantangan yang dihadirkan ekonomi yang semakin global, semakin bergerak cepat dan juga sangat dinamis. Maka dari itu, agar mampu bersaing dengan persaingan secara global itu, maka kita harus memberikan sebuah solusi, dan salah satu solusi adalah dengan melakukan pelatihan. Nah, pelatihan sih bisa menjadi salah satu solusi terhadap sejumlah problem penurunan kualitas organisasi atau lembaga instansi yang disebabkan oleh penurunan kemampuan dan keusahaan keahlian yang dimiliki oleh karyawan atau tenaga kerja. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.